Ya, baik, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak Heru minta izin nih kepada kalian. Nanti yang bicara Pak Heru tegur ya. Yang bicara sendiri Pak Heru tegur langsung. Jafir, duduknya yang betul Jafir, tidak bisa. Oke. Yang di belakang nempel tembok, Bilal maju Bilal. Kenapa tadi Pak? Pak Darul tadi kenapa? Oke, baik. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa ini? Kenapa? Diambil bukunya. Oke, jangan digodain ya. Nanti Peru yang akan negur dengan keras nanti. Ya, kamu sabar ya. Lagi puasa. Puasa kan? Kenapa? Oke. Oke, tidak diulangi ya. Oke. Baik. Nanti bilang Pak Guru atau Bu Guru ya. Kalau digodain lagi. Baik. Kenalan? Sudah kenal dengan Bapak? Sudah. Nama panggilan Bapak Pak Heru. Nama panjangnya ini Ijda Chairuddin. Baik. Hari ini Bapak ingin menyampaikan pesan tentang puasa yang mungkin kalian semua sudah lakukan selama beberapa hari. Siapa yang hari ini puasa? Angkat tangan. Alhamdulillah. Sip. Siapa yang belum bolong sama sekali hari ini? Oh, hebat. Oke, bentar. Kelas 1 yang mana? Kelas 1 angkat tangan, kelas 1. Oke. Kelas 1 ada yang puasa? Tetap angkat tangan. Oh, hebat. Kelas 2 yang mana? Kelas 2. Masih berpuasa hari ini kelas 2? Alhamdulillah. Kelas 3. Ada yang mokel kelas 3? Enggak ada. Oke. Kelas 3. Oke, kelas 3 angkat tangan, kelas 3 angkat tangan. Suaranya diam, suaranya angkat tangan kelas 3. Tanpa suara. Kelas 3, yang mana kelas 3? Kelas 3 yang puasa hari ini. Kelas 3 yang puasa hari ini siapa saja? Oke, baik. Terima kasih banyak kelas 3. Baik, kita akan mulai belajar. Nanti Pak Heru akan berikan kuis. Door prize bagi siapa yang bisa menjawab, Pak Heru akan berikan sedikit hadiahnya untuk kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Makanya perhatikan materi yang Pak Heru sampaikan dengan baik, nanti ada sesuatu buat kalian. Baik, yang pertama biar bisa fokus ke Pak Heru minta nanti ketika Pak Heru bilang dam daram dam dam, jawabnya adalah dam gitu yang kencang ya. Contoh. Masih perhatikan? Dam daram dam dam. Kurang kompak, kurang kencang. Dam daram dam dam. Sekali aja jawabannya. Dengan suara perut ya. Kita coba lagi. Dam daram dam dam. Stop, langsung suaranya diam. Sekali lagi. Bagus ini udah mulai bagus. Tidak ada suara, love. Dam daram dam dam. Oke, baik. Nanti sekali lagi perhatikan materinya, ada kuis yang Pak Heru ingin sampaikan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa Ramadan. Saat ini kita memasuki bulan yang sangat spesial. Saat ini
kita memasuki bulan yang sangat spesial. Bulan apakah yang spesial itu? Bulan Ramadan, betul sekali. Baik, bulan Ramadan. Kita sekarang berada di bulan Ramadan yang sangat spesial. Oke. Pertanyaan Pak Heru sekarang, ada yang bisa jawab nggak ya? Ini belum kuis, ini permulaan ya. Perhatikan, ini nanti akan Pak Heru tanyakan. Mengapa bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan yang spesial? Kelas 1 yang mana ya? Oke, ada yang bisa bantu Pak Heru menjawab? Kenapa bulan Ramadan? Kelas 1 saja ya. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat spesial? Banyak sekali alasannya. Satu saja. Ada yang tahu kelas 1? Tahu apa jawabannya? Kenapa? Ulangi. Oh iya, pintar. Namanya siapa tadi? Noval. Pintar sekali. Kata Noval, bulan Ramadan itu spesial karena besarnya pahala yang akan diberikan atau didapatkan oleh kalian. Betul. Tepuk tangan buat Noval. Luar biasa. Hebat. Betul. Jadi di bulan ini, perhatikan yang masih bicara. Di bulan ini, kata Novel tadi, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar kalau kalian melakukan hal-hal baik. Betul kata Novel. Kita akan bahas nanti Novel ya. Oke. Sebelumnya kita belajar berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ini doa supaya kita dalam belajar diberikan kepahaman dan kelancaran. Ada yang bisa tahu hafal doa belajar ini? Siapa yang bisa hafal? Robbis roh, coba ulangi lagi. 1, 2, 3. Robbis rohli sodri wayas amri wahlul yafqahu qauli. Amin. Baik. Ingat ya, yang sudah Pak Heru sampaikan nanti Pak Heru akan tanyakan. Diingat-ingat ya. Oke. Mengapa bulan Ramadan spesial? Tadi kata Noval, katanya mendapatkan pahala yang besar ketika kita melakukan sesuatu atau hal kebaikan. Betul sekali. Tapi yang lebih spesial lagi, di bulan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi bulan Ramadan spesial salah satunya karena menjadi bulan atau malam di mana Al-Quran diturunkan. Catat ya, spesial karena Al-Quran diturunkan pada malam. Bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial karena Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad pada malam ini. Terutama pada malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan spesial karena Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad di bulan ini. Oke, mulai mencatat biar tahu jawabannya. Bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial karena Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad di bulan ini, di bulan Ramadan. Ya. Makanya menjadi bulan yang sangat spesial banget. Lanjut ya. Sudah. Siapakah yang pernah mendengar malam Lailatul Qadar?
Tahu. Coba tunjukkan, kan nggak apa bahasa kitanya. Malam Lailatul Qadar. Apa arti dari malam Lailatul Qadar? Kelas berapa? 2 ya? Siapa namanya? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Malam Lailatul Qadar adalah yang kamu tahu malam apa? Malam 1000 bulan. Pintar banget. Namanya siapa sih? Arsi. Oh, Arsi. Terima kasih ya Arsi sudah membantu Pak Heru menjawab. Tepuk tangan dong buat Arsi. Luar biasa. Kelas 2 ya, kelas 2. Oke, baik. Malam Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan atau malam yang kebaikannya itu 1000 bulan. Tahu 1000 bulan itu berapa lama atau berapa tahun? Ada yang tahu? Kalau kalian misalnya sholat pada malam nanti dan kalian kebetulan mendapati Allah berikan pahala menemui malam Lailatul Qadar, berapa pahala yang akan kalian dapatkan? Berapa tahun? 1000 bulan itu berapa tahun? Berapa? Bilal? 5 tahun. Lebih. Oke. Catat ya, catat nih, penting banget. Catat nih. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat spesial di mana Al-Qur'an diturunkan dan kebaikannya itu sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Jadi kalian walaupun ibadahnya cuma semalam, nanti ya malam-malam ganjil, terutama siapa yang suka ke masjid kemudian sholat pada malam hari dan Allah berikan rezeki bertemu malam Lailatul Qadar, maka pahala kalian dianggap seperti beribadah selama 83 tahun. Usia manusia kebanyakan berapa, ada yang tahu? Usia manusia itu kalau sudah lebih dari 60 itu sudah bonus ya. Jadi kalau kalian mendapatkan malam Lailatul Qadar, Masya Allah, kalian sudah mendapatkan mengumpulkan pahala selama 83 tahun. Catat, penting banget. Malam Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan kebaikannya atau sama dengan 83 tahun kalian beribadah. Coba pahalanya. Ya. Oke. Ini Allah terangkan dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Siapa yang hafal surat Al-Qadar maju ke depan? Siapa yang berani? Siapa? Iya, jawabannya aja. Ada yang siapa? Ayat 1 sampai 3. Bismillah. Oke, kita bareng-bareng dulu. Nanti yang hafal boleh maju ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin wa ma adraka ma lailatul khairum min alfi syahr. Oke. Ada yang hafal. Oke. Ada yang mau maju ke depan mengulang ayat 1 sampai 3? Maju ke depan. Al-Fatar ternyata maju ke depan. Oke. Kita sudah mulai kuis-kuisnya. Kenapa? Oke, maju ke depan. Cek teman kita Al-Fatar mau membacakan Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Perhatiannya, dam daram dam dam. Kurang kompak. Dam daram dam dam. Oke, Fatar silakan bacakan Al-Qadar 1 sampai 3. Inna
Bisa, bener? Oh, semuanya dibaca. Baik. Alhamdulillah, semuanya dibaca. Oke, Pak Heru punya uang buat nanti buka puasa ya. Sebentar. Mana uangnya tadi ya? 2 juta rupiah buat Al-Fatar. Terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Baik. Yang lain perhatikan. Oke, buat kelas 2. Nanti. Buat ini nanti pertanyaan buat kelas 2 nanti ya. Baik. Puasa. Siapa yang tahu arti dari puasa? Puasa itu ngapain sih sebenarnya? Menahan lapar, haus. Nah, berapa jam? Berapa lama? Dari kapan sampai kapan? 1 jam? 2 jam? 3 jam? 12 jam. Oke, hampir 12 jam. Dari kapan batas waktu kita makan bolehnya? Sampai dari sebelum azan subuh sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Betul sekali. Tadi sudah banyak yang menjawab. Oke. Catat lagi. Ini arti puasa. Nanti baru akan tanyakan di akhir. Puasa adalah menahan lapar dan haus dari mulai terbitnya fajar atau saat imsak, atau ada yang sampai sebelum azan subuh berkumandang berhenti makan, stop, sampai kemudian terbenamnya matahari. Oke, ini penting ya. Jadi kalau di Antartika ada umat muslim yang puasanya bukan 12 jam, bisa 20 jam puasnya. Kenapa? Karena mataharinya di sana terbenamnya lama sekali. Kalau kita masih beruntung hanya 12 jam. Tapi saudara muslim kita yang di Antartika sana bisa 20 jam puasanya. Karena selama 20 jam itu matahari masih terlihat sangat terang. Sudah mencatatnya? Oke, kita lanjutkan ya. Oh, belum. Oke. Baru tunggu 1 menit. 1 menit. Puasa tadi sudah dijawab sama teman kalian. Menahan lapar dan haus. Menahan lapar dan haus dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini penting banget. Jadi kalau kalian minum walaupun sedikit itu batal. Makan walaupun sedikit itu batal puasanya. Tapi kalau misalnya kalian marah, nangis, berantem itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahalanya. Atau bahkan kata Allah, perhatikan, kalau yang masih emosian, yang suka marah-marah, yang suka godain temennya, yang suka ngisengin temennya, itu pahalanya berkurang. Bahkan kata Nabi, orang seperti itu, ini kakinya dong, siapa namanya? Hey. Maju ke depan, lihat ke depan. Lihat ke depan. Nah, gitu. Oke. Kalau yang perhatikan Peru, yang masih suka iseng, yang masih suka godain temennya, tidak menunjuk temennya, sudah Peru saja. Yang masih berhenti dari sekarang, karena yang puasanya model begitu itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah.
cuma saja puasanya, percuma. Jadi tahan ya amarahnya, tahan isengnya, tahan untuk godain temennya atau nyakitin temennya. Sudah ya? Kita lanjutkan. Oke, gak apa-apa. Kan tadi sudah. Oke, pasti ingat. Puasa tadi artinya apa? Menahan lapar dan haus dari kapan? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oke, pintar. Oke, ini paling penting yang baru tadi saya sampaikan. Kenapa Pak Heru minta kalian tidak iseng, tidak bodohin temennya? Karena kata Nabi, ketika Ramadan datang, semua pintu surga itu akan dibuka. Semuanya, pintu surga itu sangat luas. Semua pintunya akan dibuka dan pintu neraka semuanya ditutup. Dan terakhir setan semua diikat. Jadi pada saat ini nggak ada setan sebenarnya, tapi setan selama 11 bulan kemarin itu godain kalian supaya nanti pas bulan Ramadan karena mereka diikat, mereka tidak bisa godain kalian, tapi kalian bisa berlaku bersifat seperti setan. Jadi kenapa sih, ada pertanyaan, kenapa sih kalau di bulan Ramadan katanya setan diikat tapi masih ada anak-anak yang iseng? Karena mungkin dia sudah dilatih sama setan selama 11 bulan kemarin. Perhatikan ya. Jadi kalau ada yang masih godain temennya, jangan-jangan dia bukan anak didiknya Pak Guru atau Bu Guru, tapi dia melihatnya anak didiknya siapa? Itu dia. Makanya harus introspeksi diri. Kalian anak didiknya siapa? Pak Guru atau Bu Guru di SDN Pertukangan Natural 8? Tekan ya. Jadi tolong ingatkan teman-temannya yang masih iseng supaya dia tidak nuruti didikannya setan. Karena semua setan di sini istirahat semua. Di bulan Ramadan setan tidak ada yang bekerja. Kalau masih ada anak yang iseng, perilakunya kayak setan, berarti kemungkinan besar dia tidak mengikuti arahan atau didikan dari Pak Guru atau Bu Guru. Perhatikan ya. Tadi tolong saling mengingatkan sebagai teman yang baik. Anak-anak yang soleh harus saling mengingatkan di antara teman-temannya. Kita lanjutkan. Ini penting ya. Penting ini ya. Nah, ini penting. Tulisannya dipersingkat. Jadi pada bulan Ramadan menjadi spesial, salah satunya lagi karena Ramadan menjadi spesial karena pintu surga semuanya dibuka, pintu neraka semuanya ditutup, dan setan semua tidak ada yang berkeliaran pada bulan ini. Semuanya diikat. Jadi kamu harus percaya diri untuk menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Sudah? Ini menjadikan Ramadan menjadi spesial. Oke, berikutnya lanjut ya. Belum. Kan kenapa? Oke, nggak apa-apa, sabar ya. Yang lain duduk, sudah duduk, sabar. Kan kalian nulisnya tidak harus semuanya, nanti pas Pak Heru tanya, yang penting kalian paham. Kan tadi yang tidak nulis kan banyak juga yang bisa menjawab ya. Kalian pinter-pinter kok. Sudah, tidak saling menggoda ya di antara kalian ya. Sabar. Yuk, kita lagi puasa. Gak apa-apa. Perhatikan cara belajar itu ada yang mendengarkan dengan fokus, ada yang dengan mencatat biar nggak lupa. Kamu pilih yang mana ya? Bisa berdua-duanya, boleh pilih salah satunya saat ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah, nanti yang belum bisa lihat temannya. Ya.
Oke. Perhatikan Peru lagi ke depan. Ngobrolnya sudah. Oke. Ketika Ramadan datang, pintu surga kan dibuka ya. Pintunya itu luas banget, sangat luas sekali. Dan semua pintunya dibuka semua. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita nanti bisa memasuki pintu-pintu surga itu? Ada yang tahu tidak? Cara memasuki pintu surga. Ada yang tahu? Oke, kita bahas satu persatu. Cara memasuki pintu surga yang sedang dibuka adalah kita harus mendapatkan pahala. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan pahala? Kita lihat. Ada yang tahu cara mendapatkan pahala? Saum, apalagi? Taraweh pinter. Sholat pinter, ngaji pinter, baca Quran, tadarus, baca Iqra, azan di masjid. Ada yang berani azan di sini? Wah, hebat, hebat. Oh, keren. Kita lihat ya. Oke, betul kata-kata kalian tadi. Untuk memasuki surga, caranya kita bisa sholat tarawih bersama-sama. Siapa yang semalam sholat tarawih di masjid? Wah, banyak sekali. Kelas 1, 2 rajin-rajin. Kelas 3 sepertinya gak ada yang sholat ya. Kelas 3, ada yang sholat tarawih di masjid semalam? Oh, 1, 2. Oh, hanya 2 orang kelas 3. Masya Allah. Membaca Quran. Siapa yang hari ini sudah membaca Quran? Kelas 1, 2 lagi, luar biasa kelas 2. Puasa tadi baru sudah pertanyakan, siapa yang hari ini sudah beramal, berinfak di masjid? Oke, banyak juga. Siapa yang tadi subuh sholatnya di masjid? Oh, sudah semakin sedikit. Kalian berarti bisa melewatinya dengan baik. Hebat, hebat, hebat. Ini salah satu beberapa cara untuk memasuki ke surga. Boleh dicatat atau dihafalkan. Gak usah dicatat, nggak apa-apa, asal hafal. Nanti baru tanya, kalian jawab ya. Ini beberapa cara untuk kalian bisa masuk ke surga. Silakan dihafalkan. Nanti baru tanya. Sholat tarawih, membaca Quran, puasa, berinfak, berdoa, pergi ke masjid, atau ada yang paling mudah lagi kalau tidak bisa semuanya, tersenyum. Coba senyum sekarang, senyum, senyum, senyum. Senyumnya simetris. Simetris itu kanan kiri sama. Coba senyum simetris. Nah, jangan cemberut dong. Coba 1, 2, 3 senyum simetris. Ada yang bisa senyum? Nah, kalian senyum, coba lihat wajah temanmu samping kiri, samping kanannya sambil senyum. Hi, bilang hi. 1, 2, 3. Hi, gitu. 1, 2, 3. Hi, gitu. Oke. Siapa yang senyum? Senyum adalah sedekah. Jadi kalau kalian tidak punya uang, kalian tidak bisa pergi ke masjid karena mungkin hujan. Sekarang bertemu temannya, perbanyaklah senyum kepada temanmu, kanan, kiri, depan, belakang, coba senyum. Nanti kalian hari ini dengan senyum sekali mendapatkan pahala yang 10 kali lipat. Coba bayangkan, mudah kan dapat pahala? Oke, mudah banget. Dengan senyum kalian bisa mendapatkan pahala. Baik, sudah? Boleh dihafalkan, hafalkan, langsung hafalkan. Cara mendapatkan pahala untuk bisa memasuki surga: sholat tarawih, berpuasa, apalagi berinfak, apalagi berdoa, apalagi. Oke. Kalau di rumah, apa yang bisa kamu lakukan supaya mendapatkan pahala di rumah?
Membantu ibu, pinter. Membantu ayah. Membantu nenek. Membantu. Apalagi ada yang bisa menyapu, mengepet? Ya, pinter. Siapa yang hari kemarin nyapu rumahnya sendiri, menyapu rumahnya? Wah, ini calon bapak-bapak dan ibu-ibu yang bagus banget ini yang biasa menyapu. Siapa yang membetulkan tempat tidurnya sendiri? Nah, saya. Siapa yang bisa nyuci piring sendiri? Oh, banyak ya, 1, 2 ya. Hebat. Bisa nyuci piring? Oh, keren. Siapa yang bisa mengepel rumahnya sendiri? Kebanyakan perempuan ya. Yang laki-laki belum bisa ngepel? Bisa. Oke. Siapa yang bisa membersihkan kaca rumahnya sendiri? Oke. Bagus. Ini kalau kalian lakukan, kalian di samping membantu ayah ibu membuat rumah menjadi bersih. Oke, kita lanjutkan. Sudah ya? Oke. Ini spesialnya bulan Ramadan. Ini yang paling spesial nih. Yang ini paling spesial. Kenapa spesial? Nih, lihat di papan tulis. Lihat papan tulis, ini spesialnya bulan Ramadan. Tidak ada di bulan lain selain bulan Ramadan. Jadi, di bulan Ramadan, kalau lihat papan tulis semuanya. Oke, di bulan Ramadan spesial karena ketika kalian melakukan satu kebaikan saja, seperti beramal, berinfak, tersenyum kepada temannya, satu saja kebaikan, di bulan ini Allah langsung balas nanti dengan kebaikan sebanyak 10 kali lipat. Jadi misalkan kalian beramal 1000, misal kita hitung ya, berapa yang akan kalian dapatkan kalau amalnya 1000? Yang balasan dari Allah berapa? 10 kali lipat. 1000 kali 10 ada berapa? 10.000. Coba kalian beramal 1000 dapatnya 10.000. Kalau kalian beramalnya 100.000 dapatnya berapa? 1 juta. Coba bayangkan hanya di bulan ini. Makanya bulan ini sangat spesial. Itu minimal 10 kali lipat. Bisa lebih, bisa berapa Pak Heru? Bisa 100 kali lipat, bisa 1000 kali lipat. Bahkan kalau kalian ketemu malam Lailatul Qadar. Kalau kalian ketemu malam Lailatul Qadar, kalian lagi beramal, maka balasan pahala kalian sebanyak 1000 bulan. Ini spesialnya ya, nanti Pero akan tanya. Sudah? Spesial karena pahala kalian akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali minimal. Oke, lanjut ya. Oh belum, oke. Anak soleh lagi pada nulis. Oke. Rajin ternyata ya kalau disuruh nulis ya. Oh gitu ya. Oh lah ya. Iya. Gak sampai nih materi. Tadi gak ada. Oh alah. Insya Allah. Habis ya. Dikit lagi lah, satu lagi. Sudah ya? Pero belum nanya. Oke. Udah, terakhir. Kenapa? Hah? Iya. Iya. Kenapa? Ya sabar ya, Po. Sabar ya. Tahan ya. Dilus dadanya. Oke. Nggak apa-apa. Perhatikan aja dulu ya.
Perhatikan dulu. Oke. Nangis lagi. Begini ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Simpan di kepala dulu. Nulisnya nanti juga nggak apa-apa. Simpan kepala bisa kan? Simpan di kepala. Tet. Simpan di kepala. Yang tulisan ini simpan di kepala bukan? Set, udah masuk semua? Udah. Siap-siap nanti ditanya ya. Oke. Oke. Oh my god. Sudah selesai. Oke, baik. Kelas 2. Pertanyaan buat kelas 2. Cek. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, Bu. Oke, kelas 2 mana kelas 2? Kelas 2. Oke. Buat kelas 2. Pertanyaannya adalah sebutkan pertanyaan. Ini kelas 2 dulu ya. Kelas 2. Kelas 3 nanti siap-siap kalau kelas 2-nya nggak bisa jawab, kelas 1 dan kelas 3 boleh membantu jawabnya. Kelas 2. Yang mana kelas 2 baru ingin lihat biar fokus. Oke, kelas 2. Oke, di sini kelas 2. Perhatikan ya. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kebaikannya itu setara dengan 1000 bulan. Benar kan? Kalau dihitung dalam tahun, ada berapa tahunkah? Tadi yang jawab banyak banget. Bentar, oke. Ada ini, banyak. Oke. Oke, stop. Turunkan tangannya dulu. Turunkan tangannya. Pak Darul bantu ya, Pak Darul ya. Pak Darul bantu jawab, bantu pilih. Bantu pertanyaannya Pak Darul ganti. Siap-siap ya. Kelas 1 dan kelas 3 nanti siap-siap menjawab. Oke, nanti maju ke depan menjawabnya. Bagaimana caranya kita memasuki pintu surga? Ya, maju ke depan. Ada 5 lah minimal ya. Sini maju ke depan. Jawab. Bagaimana caranya supaya kita bisa kelas 1 dan kelas 3? Ayo siap-siap. Nanti kalau kakak kelasnya nggak bisa jawab atau adik kelasnya jawab ya. Oke. 5 saja minimal. Cara memasuki ke surga. Ada sana. Ya, mari. 1. Ya. 1. Deketin mic-nya. Ya, deketin. 1. Puasa. Berdoa. Sholat taraweh. Membaca Al-Quran, betul. Terus